Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqih lana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, di pagi yang penuh barakah ini kita bertemu lagi dalam tazkirah ringkas sesudah subuh di Masjid An-Nur RT 8 Dalan Lidang. Kita awali dengan melihat sejenak beberapa ayat dalam surah Abas yang tadi kita dengar dalam salat. Allah memperingatkan tentang perkara yang sangat mengerikan, yang menakutkan, yang akan berlaku nanti di hari kiamat. Surah Abbas ini menyorot hari kiamat. Sebelumnya surah An-Nazi'at menyorot tentang hari kiamat. Sebelumnya surah Amma Yatasaalun menyorot hari kiamat. Sesudahnya surah Takwir tentang hari kiamat. Infitar tentang hari kiamat. Subhanallah. Besarnya perhatian Al-Quran untuk memperingatkan manusia tentang hari kiamat. Seharusnya orang beriman itu wabil akhirati hum yuqinun. Di awal alif lam mim ya. Mereka yakin kepada hari akhirat. Itu maka sorotan tentang hari kiamat khususnya di surah-surah terakhir sampai nanti ke surah Zalzalah, sampai nanti ke surah Al-Qari'ah Al-Adiyat, surah At-Takatsur, Al-Humazah. Subhanallah. Tentang hari kiamat ya. Kita lihat di sini ayat 33, 34, fa iza ja'atis sakhah. Sakhah itu salah satu nama hari kiamat. Hari kiamat ini saking hebatnya, saking dahsyatnya, saking ngerinya, banyak namanya dalam Quran. Kalau dalam surah sebelumnya, surah An-Nazi'at, At-Tammatul Kubra, katanya, bencana yang besar. Nah, ini sakhah, suara yang sangat kuat. Bila datang hari kiamat itu, ayat 33, yauma yafirrul mar'u min akhih. Manusia akan lari dari saudaranya. Saudaranya di sampingnya, di dekatnya, tidak dipedulikannya. Wa ummihi, ibunya, wa abih, ayahnya, dia tidak peduli kepada saudaranya, ibunya, ayahnya, malah wa sahibatihi, istri yang disayanginya, wa bani, anak belahan jiwanya, buah hati belahan jiwa, darah dagingnya, tidak peduli semuanya itu. Kenapa? Tengok ayat 37, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Masing-masing orang sibuk tentang dirinya. Subhanallah. Jadi nak menyelamatkan mereka di sinilah ya. Di sana tidak bisa lagi. Kecuali orang yang terpilih pada sisi Allah. Ada surah lain, ayat lain mengatakan, contohnya dalam surah Tur, dulu kita sudah pernah bicarakan, orang itu kalau termasuk ahlul jannah, mudah-mudahan kita ahlul jannah semuanya ya, ahlul surga, termasuk ahli surga semuanya. Di sana dibilang apa? Keluarga yang masuk surga. Keluarga yang masuk surga nanti di sana akan mencari ahli keluarganya, malah akan memberi syafaat kepada ahli keluarganya untuk menaikkan derajat.
Ini perlu juga disimak Pak ya, supaya mengimbangi berita yang menakutkan dalam surah Abasa dan surah-surah lain. Dalam surah At-Tur, kalau rumpun keluarga itu masuk surga, masuk jannah, nanti tentu derajat mereka tidak sama. Derajat di surga itu ribuan, kata ulama lebih 6.000. Derajat di jannah itu lebih 6.000. Ada ulama mengatakan sebanyak jumlah ayat Al-Quran, karena setiap orang yang masuk surga itu disuruh mengaji nanti di sana. Setiap orang masuk surga disuruh mengaji, tempatnya, kedudukannya, statusnya, berapa banyak dia baca, dia hafal Al-Quran, boleh dia baca. Kalau dia hafal 100 ayat, maka dia akan diletakkan di lantai 100. Kalau 1000, lantai 1000. Begitulah. Jadi tentulah ahli keluarga nanti kalau ada umpamanya 30 orang, 40 orang satu rumpun keluarga yang sama-sama masuk surganya Allah, yang tertinggi derajatnya bisa mengangkatkan orang yang di bawah derajatnya. Ini dalam surah At-Tur. Kalau dalam surah Abbas tadi, orang itu tidak peduli ahli keluarganya, karena masing-masing sibuk tentang urusan dirinya sendiri. Begitulah cara Allah mengatur alam ini Pak ya. Mudah-mudahan sedikitnya atau banyak sedikitnya, kalau kata orang Malaysia bilang sebanyak sedikit katanya, bisa berkesan di hati kita. Kita ambil sedikit kata-kata hikmah dari ulama yang selalu disebut namanya dalam karya-karya ulama di awal abad hijrah. Di sini Bashar Al-Hafi namanya. Kemarin kita bersama kata hikmah Sulaiman Ad-Darani, masih diambil dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Seorang tokoh waliullah, ulama tersohor ternama zaman dulu mengatakan, "Lau tafakkaran nasu fi azamatillahi ta'ala lama asauhu." Pendek ya. Dalam buku ini tidak sampai sebaris. "Lau tafakkaran nasu fi azamatillahi lama asauhu." Kalau manusia berfikir tentang keagungan Allah, tidak mungkin tidak patuh, tidak mungkin bermaksiat, tidak mungkin ta'akur. "Lau tafakkaran nasu fi azamatillahi lama asauhu," katanya. Kalau manusia berfikir tentang keagungannya Allah, tidak mungkin tidak tunduk kepada Allah. Subhanallah. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, 4 kali sehari himbauannya mengudara, memecah kesepian pagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang memanggil itu Allah. Walaupun suara muadzin, tapi itu nidaul haq, itu panggilan Allah. Maka ulama mengatakan, kalau manusia berfikir tentang keagungannya Allah, tidak mungkin tidak akur, mesti tunduk. Jadi kenapa manusia tak tunduk? Kenapa tidak memenuhi panggilan azan? Berarti mereka ada krisis keyakinan kepada Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian kita ambil sedikit tanda kebesaran Allah. Kita kutip dari kitab Imam Nawawi, hadis Nabi pula ya. Mula-mula tadi kita bersama Quran, kemudian bersama kalam ulama. Karena Quran perlu ada di hati kita. Kata hikmah ulama perlu bertempat di hati kita. Hadis Nabi juga ya. Di sini termasuk kebesarannya Allah dalam hadis muttafaq alaih. Hadis kuat Pak ya. Daripada Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Nabi berpesan bersabda, man ghada ilal masjidi aurah, siapa yang berangkat di pagi hari ke masjid atau di petang hari, a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aurah. Subhanallah, setiap kali dia datang ke masjid, Allah sediakan baginya di jannah hidangan, Pak. Ada hidangan di sana. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. A'addallahu lahu nuzulan, katanya. Allah sediakan baginya di sana apa yang disediakan orang yang tersayang kalau datang tamunya ke rumahnya. Nah, tentu dia mempersiapkan siapan yang maksimal ya. Nah, Allah juga yang kita datang ke rumah Allah, kita bertamu di rumah Allah, orang yang berada di rumah Allah itu tamunya Allah. Zair, tamu. Nah, setiap kali kita masuk masjid atau datang ke masjid, tersedia hidangan, santapan yang disediakan oleh Allah. Nanti di jannah baru kita terima. Subhanallah, subhanallah. Hadis lain di sini terkait dengan ayat yang kita baca kemarin, surah At-Taubah, tentang ayat innama ya'muru masajidallah. Di sini masih Abu Hurairah lagi meriwayatkan hadis ini. Katanya apa? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Bukan Abu Hurairah ya. Abu Sa'id Al-Khudri, iza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu lihat orang tuh rajin datang ke masjid, dekat artinya di masjid, kuat magnetnya ke masjid. Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu lihat orang itu sering ke masjid, pagi ke masjid, tengah hari ke masjid, sore ke masjid, malam ke masjid, besok datang lagi. Fashhadu lahu bil iman. Kamu saksikanlah, kamulah menjadi saksi untuknya, itulah orang yang beriman. Orang yang beriman tidak mungkin renggang dari masjid. Kecintaan orang itu ke masjid menunjukkan dia beriman, kata Rasulullah SAW. Dalilnya ayat yang kemarin kita sebut dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ini yang digunakan Nabi dalam menguatkan hadisnya tadi. Yang rajin mengimarahkan masjid, yang rajin mendatangi masjid, mentakmirkan masjid. Nah, takmir pun sudah jadi bahasa kita ya. Imarah pun sudah jadi bahasa kita. Itu diambil pada bahasa Al-Quran. Amara ya'muru imarah. Mengimarahkan, menghidupkan, menyemarakkan masjid. Yang rajin mengimarahkan masjid itulah man amana billah. Maka Nabi mengatakan, fashhadu lahu bil iman. Kamu adalah menjadi saksi untuk mereka lah yang beriman itu. Subhanallah. Subhanallah. Itu hadis tentang pencinta masjid. Hadis lain banyak lagi. Pernah juga kita mendengar hadis basyiru al-masya'in fil zulam ilal masajid bin nuritam yaumal qiyamah. Sampaikanlah berita gembira, berita syabas kata orang Malaysia, berita selamat, berita sukses. Basyir, sampaikanlah berita sukses kepada orang yang rajin berjalan dalam kegelapan malam ke rumah-rumah Allah. Mereka akan mendapat an-nur at-tam, nur yang maksimal dari kemudian. Hari kemudian itu gelap, Pak ya. Hari kemudian itu gelap. Yang menerangi orang tuh imannya, kepergiannya ke masjid. Dulu sudah pernah kita sorot ayat dalam surah Al-Hadid tentang kegelapan hari kiamat. Orang yang tidak ada nur mengemis sana.
Orang yang tidak ada nur, tidak ada cahaya. Nah, masjid kita masjid An-Nur ya. Nah, itu maka masjid ini buat namanya An-Nur. Karena nur ini banyak dalam hadis, banyak dalam ayat. Bahkan Nabi waktu sujud pun doa nur. Waktu melangkah ke masjid pun doa nur. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa ja'al fi basari nura. Nanti kita akan bagi-bagikan insyaallah doa nur Pak ya. Katanya apa di sini? Sampaikanlah berita sukses, berita gembira, berita bahagia. Orang yang rajin berjalan dalam kegelapan malam. Urayanya di sini datang subuh dengan isya ini Pak. Nah, itu maka Nabi pernah berlaku sesudah subuh bangkit menanya orang yang tidak datang. Mana fulan bin fulan, kata Nabi. Tidak ada, kata sahabat. Mana fulan bin fulan, kata Nabi. Tidak ada, kata sahabat. Nah, baru Nabi mengatakan solat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah sembahyang isya dan sembahyang subuh, katanya. Na'udzubillah. Kita menyampaikan hadis Nabi saja ya. Saya ingat di waktu di Brunei atau di Pasaman itu waktu Abdul Samad, Profesor Abdul Samad hafizahullah berceramah di sana, ceramah subuh. Waktu di Brunei, waktu kuliah subuh di Brunei pernah disorotnya hadis ini. Waktu di Pasaman yang disorotnya hadis orang yang dikencingi setan. Itu ada pula hadis lain. Orang yang sembahyang subuhnya telat atau tak sholat, apalagi ya, dan tidak qiyamul lail, itu yang dikemukakan oleh Abdul Samad waktu di Pasaman Simpang Ampek sana di pekarangan kantor bupati tak silap. Subhanallah, katanya orang itu dikencingi setan telinganya. Subhanallah, orang yang tak qiyamul lail, yang sampai pagi masih tidur, katanya. Sahabat pernah mengeluh di depan Nabi. Nabi terdengar. Sahabat kesyarian tentang sahabatnya yang tak datang ke masjid. Kawan kita itu dari tadi malam masih tidur loh, katanya. Tidak salat tahajud, sampai sekarang belum salat subuh lagi, kata sahabat. Didengar oleh baginda Rasulullah SAW. Apa komentar Nabi? Nabi memberi komentar, orang itu sudah dikencingi setan telinganya, katanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikianlah hebatnya kebesaran Allah ya, melalui lisan nabinya, melalui perkataan ulama, melalui hadis, melalui ayat-ayat Quran, memang besar perhatiannya kepada masjid ini. Baik, penutup satu hadis lagi. Ala adullukum ala ma yamhu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Maukah kalian ku kasih tahu faktor yang akan cepat pengaruhnya menghapuskan dosa dan menaikkan derajat? Kita dalam hidup ini masalahnya dosa, Pak. Dosa tidak difikirkan. Dosa itu bertimbun. Itulah menyebabkan orang itu berat untuk beramal. Dosa itu membelenggu, mengikat, susah nak bergerak. Dosa itu mendinding, menghijab. Na'udzubillah. Jadi Nabi mengatakan, maukah kalian ku kasih tahu amalan yang hebat pengaruhnya dalam menghapuskan dosa dan menaikkan derajat? Derajat juga perlu kita pikirkan. Kalau kita tidak naik derajat, berarti tidak berubah. Sekarang sudah masuk tahun hijrah yang baru. Pikir-pikirlah macam mana kita nak meningkatkan status kita. Orang kerja di swasta, di pemerintah, mesti ada kenaikannya. Tidak mungkin dia tidak naik. Dari dia masuk kerja, tidak pernah naik. Tidak mungkin. Dengan Allah juga begitu, kata Rasulullah, siapa ingin kenaikan
dan ingin dihapuskan dosanya. Bahkan Nabi bertanya ya, maukah kalian ku kasih tahu amalan yang menghapuskan dosa dan menaikkan derajat? Ala adullukum, maukah kalian kutunjukkan? Qalu, respon sahabat, bala, maulah, kata sahabat. Nah, bala ya Rasulullah, tentu kami mau dosa kami dihapuskan selalu, siang malam petang dan pagi, dan kami naik derajat. Nah, kalau orang itu tidak memikirkan dosa ya, tidak memikirkan derajat, itu masalah tuh, masalah hidupnya. Kata Rasulullah, isbagul wudu alal makarih, berwudu waktu kita terasa malas berwudu. Kadang-kadang ada wudunya, ada pula iblisnya mengganggu orang berwudu, maka dia berwudunya tidak sempurna supaya nanti ibadahnya sia-sia. Patutnya sesekali kita boleh pertunjukan presentasi ya, presentasi berwudu. Macam mana bapak itu berwudu? Betul kah wudunya? Macam mana dia menggunakan air? Ada orang setiap kali berwudu dia buat yang haram. Air yang digunakannya cukup untuk 10 orang. Orang yang tidak ada ilmu berwudu, satu orang yang berwudu cukup untuk 10 orang. Buka kuat-kuat. Dah dari wudu sudah haram perbuatannya. Isbagul wudu alal makarih, berwudu dengan baik waktu kita terasa berat. Mungkin cuaca agak dingin atau badannya kurang sehat. Itu satu tuh ya, yang akan menghapuskan dosa, yang akan menaikkan derajat, wudunya mesti baik. Wa kasratul khutha ilal masajid, banyak berjalan ke masjid. Kalau pada dasarnya ini khutha itu melangkah Pak ya. Banyak langkah ke masjid. Ada dua Pak ya, wudu dan langkah ke masjid. Langkah itu dikira, langkah itu menaikkan derajat. Setiap bapak melangkah ke masjid, pulang dan pergi, menaikkan status. Wantizarus salah ba'da salah. Ini masih jarang dilakukannya. Menunggu salat berikutnya sesudah salat terdahulu. Kalau kita datang maghrib, cobalah tunggu sampai isya. Kalau kita datang asar, cobalah tunggu sampai maghrib. Kalau kita datang zuhur, cobalah tunggu sampai asar. Yang senangnya dari maghrib ke isya ya. Cobalah kita masuk masjid, coba kita yang Al-Quran. Kita buat kerja, kita baca Quran, kita apa. Ini masih jarang dilakukan. Intizarus salah ba'da salah, menunggu salat berikut sesudah salat terdahulu. Saya pernah jumpa sahabat, dia pergi sembahyang zuhur sampai isya di masjid. Tidak keluar. Salat zuhur, asar, maghrib, 4 salat. Ini yang di sini sebut 2 salat saja pada dasarnya. Ini sesekali kita boleh rebut Pak ya. Contohnya malam Jumat. Mungkin kita bawa kerja, kita bawa buku, kita membaca, kita studi ya. Kemudian Nabi menutup hadisnya, fazalikumur ribat. Fazalikumur ribat. Ini namanya ribat. Menunggu salat berikut sesudah salat terdahulu namanya ribat. Ibarat orang berperang yang bertahan di medan tempur. Musuh menyerang, dia bertahan, tidak lari. Dihadapinya segala risiko perang itu. Ini ibarat perang lah ini kata Rasulullah. Menunggu salat berikut sesudah salat terdahulu ibarat perang. Perang dengan nafsu, perang dengan setan iblis, perang dengan keadaan sekitar, lingkungan tidak melakukan, kita buat, kita coba. Walaupun tidak setiap hari, mungkin sekali seminggu, sekali 10 hari, sekali sebulan. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Jadi 3 faktor yang besar pengaruhnya dalam menghapuskan dosa dan meningkatkan derajat. Karena kalau Bapak menunggu sholat maghrib sesudah isya, menunggu sholat isya sesudah maghrib contohnya, doa malaikat terus berlangsung. Allah marhamhu, Allah maghfirlahu, Allah matub alaih. Ya Allah, rahmati Bapak ini, ampuni dosanya, terima tobatnya. Kemudian
orang yang menunggu salat berikut sesudah salat terdahulu, dalam hadis lain nanti dikatakan di sini dikira salat. Nilainya nilai salat. Kalau dia baca Quran itu nilai tambah. Yang jelasnya nilainya nilai salat. Setengah jam dia tunggu, setengah jam salat. Kalau dia masuk sebelum maghrib, keluar sesudah isya, mungkin lebih sejam, mungkin sejam 30 menit. Begitulah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.